sudah disiapkan bukunya? Sudah, Du Aksa sudah menjawabnya dengan lantang penuh semangat ya. Semuanya semangat ya. Iya, semuanya masih semangat dan hebat ini anak-anak ya, tidak pernah kendor semangatnya. Anak-anak, jumpa lagi ya dengan Ustazah. Kemarin Ustazah cuma sempat memberikan tugas saja di Google Classroom ya. Belum sempat Zoom karena ada sesuatu ya, karena ada masalah ya. Jadi hari ini Ustazah baru bisa menyapa anak-anak lagi, melihat wajahnya anak-anak lagi yang penuh semangat, ceria ya, ganteng dan cantik ya. Ustazah sudah kangen sekali ya sama anak-anak. Anak-anak, tanggal 30 nanti kita sudah pas ya, sudah PAS ya. PAS itu adalah penilaian akhir semester. Nah, sudah tanggal 30 loh ya. Besok juga hari Sabtu Minggu kalian juga libur. Jadi ini anak-anak harus bersungguh-sungguh belajarnya ya anak-anak ya. Untuk materi hari ini, saya akan awali dengan materi bangun ruang anak-anak. Tadi apa anak-anak? Bangun ruang ya. Kalau kemarin anak-anak belajar bangun datar, insya Allah anak-anak sudah mempelajari semua ya. Sekarang materinya adalah bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Nah, sebelum Ustazah jelaskan tentang yang dimaksud dengan bangun ruang, ya, Ustazah akan beri contoh gambar-gambar bangun ruang, ya. Nah. Nah, ini adalah kubus atau balok ya. Ini adalah kubus atau balok ya. Nah, ini tidak usah ditulis. Ustazah mau memperkenalkan dulu apa bangun-bangun ruang ya. Ini kubus atau balok ini adalah bangun ruang yang memiliki ukuran sisi yang sama panjang anak-anak ya. Nah, ini kalau sisinya berbentuk persegi ya. Kubus ini semua sisinya berbentuk persegi dengan panjang ruas garis yang sama ya. Panjangnya sama semua. Nah ya, bangun kubus ini ya, ini bentuknya kubus atau balok ya, seperti ini ya anak-anak. Ini Ustazah perkenalkan dulu saja, nanti tetap Ustazah share di grup ya, supaya kalian lebih bisa tahu dengan jelas ya. Ustazah kenalkan dengan bangun yang lainnya. Nah, oh, maaf itu tadi bujur sangkar anak-anak ya, atau kubus. Yang ini yang balok yang sisinya berbentuk persegi panjang, ada juga yang persegi yang di sampingnya itu. Ya, mohon maaf anak-anak ya. Ini yang balok adalah ini. Yang tadi apa anak-anak? Kubus ya, kubus atau bujur sangkar. Yang ini yang balok ya, yang sisinya berbentuk segi panjang ya. Sudah bisa dilihat gambarnya jelas ya anak-anak ya. Ya. Ya, nanti Ustazah share juga di grup. Sekarang Ustazah perkenalkan bentuk yang lain. Nah, ini adalah limas. Ya, bentuk limas itu seperti ini ya. Jadi sisi yang bawah berbentuk persegi, sedangkan sisi yang berdiri itu berbentuk segitiga sama kaki. Ya, ini bangun seperti ini namanya limas. Apa namanya? Limas ya. Nah, ini limas. Sudah jelas gambarnya? Ya, Ustazah kenalkan dengan gambar yang lain. Nah, kalau yang ini namanya prisma segitiga, ya. Kalau yang tadi limas, ya, yang seperti tadi ini adalah prisma.
Ya, ini prisma. Kalau tadi sisi yang ke atas itu bentuknya cuma segitiga, ini sisinya berbentuk persegi panjang ya. Bawah dan samping berbentuk segitiga. Nah, ini namanya prisma segitiga. 1, 2, 3. Sudah pernah melihat bangun seperti anak-anak ini, anak-anak? Ya, sudah ya. Ini seperti bentuk apa, anak-anak? Genteng, ya. Seperti bentuk atap rumah atau seperti bentuk genteng ya. Jadi anak-anak kalau melihat gentengnya seperti ini berarti gentengnya berbentuk prisma segitiga ya. Dan nanti juga Ustazah share di grup. Sekarang Ustazah kenalkan dengan bentuk lain ya. Nah, ini yang namanya kerucut ya. Sisi bawah berbentuk lingkaran anak-anak, lalu ke atas mengerucut ya, mengerucut ada sudutnya di atas. Ini namanya kerucut. Ini biasanya seperti bentuk apa anak-anak? Topi. Ya. Ini bentuk topi ulang tahun ya anak-anak ya. Seperti bentuk topi ulang tahun. Ini namanya bentuk kerucut anak-anak ya. Sudah pernah melihat bentuk seperti ini? Sering ya. Misalnya Pak Badut kalau di ulang tahun pakai ini, anak-anak juga ya. Nah, coba sekarang Ustazah kenalkan bentuk yang berikutnya. Nah, ini adalah tabung. Namanya tabung. Kalau kerucut tadi yang bawah sisinya berbentuk lingkaran lalu mengerucut ke atas ya. Kalau ini lurus. Ini seperti bentuk apa anak-anak? Jadi sisi celengan, banyak sekali ya. Tempat minum juga ya. Yang jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung ya. Ada tempat minum, gelas, ada apa tadi, celengan. Wah, banyak sekali ya yang berbentuk tabung. Termasuk pensilnya anak-anak itu loh. Pensilnya anak-anak itu bentuknya juga tabung. Ini sisi atas dan bawahnya berbentuk lingkaran anak-anak ya. Bila sisi yang tengah itu kita lepas, kita kelupas ya, itu nanti akan berbentuk persegi panjang anak-anak. Nanti kapan-kapan kita praktekkan ya membuat bentuk tabung dengan kertas ya anak-anak ya. Ya, kita kenalkan lagi yang terakhir dengan bentuk yang lain ya. Ini telanjang. Nah, ini adalah bola. Bola. Iya, bola basket. Ya, banyak sekali ya benda-benda di sekeliling kalian yang berbentuk bola. Ya, banyak sekali ya. Seperti mainan-mainannya anak-anak itu banyak sekali yang berbentuk bola, bulat ya. Nah, anak-anak, coba sekarang. Siap. Nah, sekarang anak-anak buka catatan. Kalian catat apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Pengertian bangun ruang itu apa? Nah, kalian catat ya. Nah, inilah ya definisi bangun ruang atau pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki ruangnya itu ditulis tahu. Sayang memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, ini pengertian bangun ruang. Kalian tulis anak-anak ya di buku tulis. Iya, ini adalah catatan untuk anak-anak tentang bangun ruang. Setelah tadi melihat gambar-gambar bangun ruang, nah ini adalah pengertian bangun ruangnya. Nah, macam-macamnya tuh tadi sudah anak-anak lihat ya, ada kubus, balok, limas, prisma, bola, kerucut, dan tabung ya.
Ini kalian catat ya sayang, di buku catatan matematika. Untuk gambarnya nanti Ustazah share di grup. Boleh silahkan digambar untuk kalian supaya belajar bisa membuat gambar bangun ruang. Gambar tak. Buku matematika sayang, di buku kotak ya. Ini ditulis dulu sayang, gambarnya nanti saja ya. Masih ada waktu 2 hari. Besok anak-anak Sabtu dan Minggu kan di rumah. Bisa untuk menggambar bangun-bangunnya ya, gambar-gambarnya yang tadi ya. Ini anak-anak tulis dulu. Nanti gambarnya Ustazah share di grup ya, anak-anak bisa melihat dengan jelas ya. Ruang. Ya, ditulis ya. Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi. Kenapa kok dinamakan 3 dimensi anak-anak? Karena anak-anak bisa melihat dari beberapa sudut ya, kalian bolak-balik bisa dilihat. Nah, dan juga memiliki isi ya, di dalamnya ada ruangnya. Maksudnya dinamakan bangun ruang. Di dalam benda itu, bangun itu ada ruang di dalamnya. Sudahkah selesai menulisnya anak-anak? Belum. Oke. Ustazah beri waktu tambahan ya. Aku sudah. Ada yang sudah. Baik. Yang sudah anak-anak tetap di tempat, tidak usah meninggalkan tempat karena nanti masih ada materi lain anak-anak ya. Kita tunggu dulu sebentar teman-temanmu yang belum ya. Bangun 3 dimensi. Sudah banyak yang selesai ya sayang? Ada yang belum? Oke, Ustazah tunggu sebentar lagi ya. Beri kesempatan lagi beberapa menit. Setelah itu selesai ya. Itu volume. Tanda beri waktu 2 menit lagi ya, cukup ya? Apa 5 menit lagi? Ya, 5 menit. 2 menit ya. Oke.
Ustazah beri waktu 2 menit lagi ya. 5 menit. 2. Sudah Oh sudah ya, baik anak-anak yang sudah tetap berada di tempat ya, tetap berada di tempat, sabar ya sayang ya, menunggu yang lain ya. Udah, Ya. Ya, kita tunggu sebentar 1 menit lagi. Temanmu ada yang belum itu? Kita tunggu 1 menit lagi ya, oke? Terus 1 menit lagi baru kita selesai ya sayang ya. Ya, sudah semua kan? Oh sudah, baik. Sudah. Nah, sudah selesai semua ya, cuma sedikit kok yang catatannya anak-anak. Ya, yang belum nanti bisa melihat di grup ya. Di sana nanti Ustazah share akan jelas anak-anak melihatnya ya, baik tulisannya ataupun gambarnya ya. Masih ada waktu 2 hari, anak-anak bisa menggambar bangun-bangun itu di buku kotak ya. Anak-anak gambar di buku kotak ya. Nanti kalau sudah selesai gambarnya, anak-anak foto kirim ke wali kelas masing-masing ya, supaya tahu kalau anak-anak sudah mengerjakan dan bisa ya anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, untuk materi matematika Ustazah akhiri sampai di sini ya. Kita berjumpa lagi hari Selasa ya. Hari Senin ada imunisasi di sekolah. Jadi untuk Zoom-nya libur ya. Insya Allah nanti Ustazah hari Senin juga akan ke sekolah bertemu dengan anak-anak ya. Kayak dulu, Ya untuk hari ini ya. Oh ya. Tidak sakit anak-anak ya, yang sudah pernah suntik sakit apa tidak? Hebat, pasti pintar ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ustazah akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada hari Senin di sekolah ya. Untuk Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia didengarkan dulu, nanti nulisnya. Bahasa Indonesia didengarkan dulu. Ustadz mau membacakan satu bacaan. Nanti anak-anak menjawab dari bacaan itu. Maka harus perhatikan. Kalau tidak diperhatikan, pasti nanti banyak yang salah. Nah, konsentrasi, diperhatikan. Ya, diperhatikan pagi hari ini. Kita mulai bacakan. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Itu ditulis. Didengarkan anak-anak, tidak usah ditulis. Makanya konsentrasi, dengarkan. Ustaz ulangi lagi ya. Didengarkan, jangan sampai lupa nanti ketika Ustaz menanyakan pertanyaan ya. Makanya diperhatikan. Lagi, kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Sebelum bermain, sebaiknya kita membersihkan sampah sekitar tempat bermain. Misalnya sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di tempat bermain. Benda-benda yang dapat membahayakan perlu disingkirkan. Misalnya potongan kayu, potongan kaca.
Hanya itu anak-anak, Ustadz ulangi sekali lagi ya. Ustadz ulangi sekali lagi. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Sebelum bermain, sebaiknya kita membersihkan sampah di sekitar tempat bermain. Misalnya sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di tempat bermain. Benda-benda yang membahayakan perlu disingkirkan. Misalnya, potongan kayu, potongan kaca, titik. Sekarang tugasnya menjawab pertanyaannya Ustadz, jawabannya saja dari bacaan tadi. Ya, dijawab jawabannya saja. Sudah siap? Nomor 1. Ya, sebelum bermain kita harus membersihkan titik-titik. Jawabannya saja. Pertanyaannya, sebelum bermain kita harus membersihkan titik-titik. Sebelum bermain kita jawab. Apa? Yang kedua, kotoran hewan dapat membawa apa? Kotoran hewan dapat membawa titik-titik. Nomor 2. Nomor Ya. 1 apa? Nomor 1, sebelum bermain kita harus membersihkan apa? Nomor 2. Nomor 2, kotoran hewan dapat membawa bibit titik-titik. Ini tuh didengarin, bukan dipilih. Sekarang nomor 3. Catatannya dulu. Ustadz, ini ditulis atau cuma didengarin? Ini pertanyaan, dijawab jawabannya saja. Nomor 2 apa? Nomor 2, kotoran hewan dapat membawa bibit titik-titik. Langsung dijawab. Langsung dijawab, nah, tidak usah ditulis pertanyaannya. Nomor 3. Nomor 3, selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan Ada teleponnya. tempat bermain. Soalnya aku mausnya sarapan. Selain kebersihan, kita juga harus memperhatikan apa di tempat bermain. Selain kebersihan, apa yang harus dijaga di tempat bermain supaya tidak terjadi insiden atau tidak terjadi kecelakaan tadi apa? Ulang lagi, nggak dengar. Berapa? Nomor 3. Nomor 3 apa? Nomor 3, selain kebersihan, kita juga harus memperhatikan apa di tempat bermain supaya kita tidak terluka, supaya kita tidak berdarah. Itu harus menjaga apa? 4 apa?
Oh. Bagus. Nomor 4, benda yang membahayakan perlu di titik. Titik. Benda yang membahayakan perlu di titik-titik. Apa? Dengerin. Nomor 4 apa, Us? Benda yang Nomor 5 apa, membahayakan perlu di titik-titik. Siapakan benda yang membahayakan? Nomor 4 apa, Ustaz? Nomor 4, benda yang membahayakan perlu di titik-titik. Wow. Nomor 5 apa, Us? Nomor 5, contoh benda yang membahayakan apa saja tadi? Contoh benda yang membahayakan. Jadi contoh benda yang membahayakan di tempat bermain apa? Kita nggak ada lah. Nomor 5 apa, Us? Nomor 5, contoh benda yang membahayakan. Oke. Bahaya. Dengan kayu. Nomor 1 apa? Nomor 1, Potongan kayu. Nomor 6 apa, Us? nomor 6 tidak ada. Nomor 5 sampai 5 saja, Nak. Nomor 1 apa, Us? Nomor 1, sebelum bermain kita harus membersihkan apa? Satu ton. Itu aku pikir hadiah itu sepatu. Sekarang tanggal 20. Tidak. Yang nomor 3 apa, Us? Nomor 3, selain kebersihan kita juga memperhatikan apa? Nomor 1 tadi apa, Ustaz? Sebelum bermain kita harus membersihkan apa? Nomor 2 apa? Kotoran hewan dapat membawa titik-titik. Jempotan. Nomor 3 apa? Aksa sudah. Dan bermainnya nanti, Nak. Konsentrasi dulu belajar. Ya, bermainnya nanti. Aksa sudah selesai. Sudah, Nak, ayo kita jawab bersama. Nomor 1, sebelum bermain kita harus membersihkan Sama bermain. Nomor 2, kotoran hewan dapat membawa bibit. Iya. Nomor 3, selain membersihkan, kita juga harus memperhatikan keselamatan. Nomor 4, benda yang membahayakan harus dibersihkan atau dibersihkan boleh. Benda yang membahayakan apa saja tadi? Dan kaca. Ya, boleh disebut paku, boleh enggak apa-apa. Tapi kalau sesuai dengan bacaan tadi adalah potongan kayu dan potongan kaca. Tadi apa, Ustaz? Selain kebersihan, kita juga harus memperhatikan titik-titik di tempat bermain. Siapa yang betul semua? Nomor 2 apa, Ustaz?
Yang betul semua siapa? Nadi. Terus Ayah. Nadi. Siapa lagi yang betul semua? Salah satu Safa. Iya, no. Siapa tak? Izam betul semua. Dua apa? Izam. Siapa lagi yang betul semua? Safa. Ditulis Afik. Siapa lagi yang betul semua? Safa. Ya. Siapa yang betul semua? Naila. Siapa lagi yang betul semua? Naila. Ataya. Ataya. Siapa lagi? Romeo. Romeo. Aisyah betul semua? Safa. Wah, siapa lagi yang betul semua? Hafiza. Ya. Ada yang salah semua? Tidak ada. Ada. Tabrani salah berapa? Salah berapa? Satu us. Tabrani salah berapa kok? Salah 4 itu B. Salah satu. Aksa salah berapa Aksa? Salah 1 ya, pinter. Salah satu us. Ya, enggak apa-apa. Ya, baiklah anak-anak, pagi hari ini karena tadi Ustadz Amin juga ingin untuk pagi hari ini cukup, tidak ada yang ditanyakan. Ustadz ulangi lagi yang kemarin ya, yang belum mengumpulkan foto setengah badan sambil memeluk Al-Quran. Ayo, siapa yang belum? Aku sudah. Yang belum, Ustadz mengingatkan yang belum ya. Aku belum. Segera nak ya, nanti soalnya mau dicetak, nanti akan ditempelkan di kalender ya. Kalau nanti telat, nanti ketinggalan, anak-anak nanti fotonya tidak ada di kalender. Jadi semua anak-anak akan ditempelkan di kalender. Kemudian yang kedua, yang kemarin ikut lomba Hari Ulang Tahun Muhammadiyah. Apa? Aku. Yang lomba poster Hari Ulang Tahun Muhammadiyah yang ke-108. Yang kemarin masih ada sedikit mengumpulkan. Yang poster ulang tahun Muhammadiyah. Ya, baiklah anak-anak, pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat, kesehatan.